saya pertama kali sebagai tunanetra, oh ternyata tunanetra tuh bisa dapat pendidikan yang bagus juga ya. Dikarenakan saya sebelumnya kan non disabilitas ya. Iya. Point of view saya berbeda. Halo sobat Pertuni dimanapun berada, kembali lagi bersama podcast Media Pertuni di pagi, siang, malam hari ini. Tergantung teman-teman sedang mendengarkan atau menyaksikan kami di pagi, siang, dan atau malam gitu ya. Senang sekali pada hari ini kita bisa ketemu lagi gitu ya. Mungkin dengan format yang berbeda gitu. Kalau teman-teman menyaksikannya di podcast sebelumnya, saya sebagai narasumber kalau secara formal. Kalau secara informal apa ya, pemantik kali ya. Kalau di sini kebetulan ini disuruh jadi host, jadi ya kita nge-host aja. Saya Alfian, di Pertuni bantu-bantu aja gitu ya, jadi di kepengurusan Pertuni. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari agak jauh nih, agak beda provinsi. Ya, benar. Ya, halo Mas. Halo Haikal. Ridho Mas, Oh, maaf. Ridho. Iya, Haikal Ridho. Saya Muhammad Ridho. Halo, ada Haikal-Haikalnya ya? Haikal itu biasa kalau malam nih. Kalau siang Muhammad Ridho emang mangkal emang saya. Halo sobat Pertuni, kenalkan. Nama saya Muhammad Ridho, gitu Mas Alfian. Sekali lagi nggak ada Haikalnya kan ya? Kalau malam doang ya? Tergantung perspektif aja Mas. Kalau malam, Haikal saya nyaut ya Mas. Gitu. Oh, iya. Iya. Sekarang Ridho masih kuliah ya? Posisinya? Masih kuliah. Okay. Alhamdulillah. Sekarang semester 6. Oh, semester 6. Wah, iya. Ini tanda-tanda mau nambah semester atau mau selesai tepat waktu? Alhamdulillah tepat waktu sih. Tepat waktu, harus banget. Ada yang menunggu di rumah. Siapa? Mak lu? Iya, harus dipajang nih di rumah nih, ruang tamu anak saya sarjana gitu biasanya kan. Oh iya, benar. Itu satu momen yang mungkin kalau teman-teman yang nggak disabilitas biasa aja kali ya. Biasa aja. Buat keluarga yang punya anak disabilitas terus kuliah itu kayaknya jadi sesuatu yang wow gitu ya. Padahal merasa wow juga nggak sih? Sebenarnya kalau ngerasa wow banget sih dari masing-masing keluarga ya, karena emak bapak saya tuh harus ada karena tamu lebaran nih kan. Iya. Apalagi dikit lagi kan mau puasa mau lebaran kan. Iya. Itu harus ada tuh biasanya karena misal tamu saudara itu kalau datang nggak hanya lihat dari nastar dan juga lihat dari minuman. Oke. Lihat dari bingkai yang di tembok ruang tamu kayak bagus juga ya udah sarjana gitu. Anak saya mah masih rakit Tamiya nih gitu. Tamiya. Tahun berapa Tamiya we? Oke. Sekarang jurusan apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya. Berarti masuk 2023 ya? Iya. Oh iya. Di Pamulang betul ya? Di Universitas Pamulang. Iya, Jakarta yang ada di Tangerang. Ada di Tangerang Selatan. Undip. Universitas di Pamulang. Dulu waktu daftar di Pamulang pakai jalur pribadi apa maksudnya jalur mandiri atau jalur beasiswa? Sebenarnya lewat tol Jagorawi sih Mas jalur saya. Enggak bercanda Mas. Alhamdulillah saya sebelumnya itu pakai jalur beasiswa. Ya? Ada 2 beasiswa di Universitas Pamulang. Udah pakai 2 beasiswa? Iya, jadi ada 2. Untuk pertama itu ada beasiswa dari Sasmita. Itu ada dari Sasmita, ada juga yang dari beasiswa adik. Sasmita nih siapanya Pamulang nih? Kakaknya? Keluarga jauh kayak. Keluarga jauh. Sasmita ini kan satu yayasan kan. Oh ya, yayasan. Iya. Nah, Universitas Pamulang itu termasuk ininya lah perusahaannya gitu kali. Oke. Begitu. Oke. Itu beasiswanya kalau yang Sasmita itu sampai biaya hidup nggak sih? Atau cuman? Enggak sih Mas. Jadi gini, untuk beasiswa Sasmita ini itu beasiswa untuk kuliah aja. Jadi di Universitas Pamulang memberikan beasiswa ini untuk disabilitas dari semester 1 sampai semester 8 itu semua dibiayai. Mau dari kuliah, UKT, biasanya biaya-biaya kayak ujikom. Sampai ujikom ya? Iya, sampai ujikom itu dibayari. Nah, itu jadinya ada Sasmita juga ada peminjaman laptop juga. Ada juga. Itu biasa di semester 2. Nah, itu yang dari Sasmita. Namun kalau untuk beasiswa adik itu dari Kemendikbud sendiri, dari Dikti, ya kan. Adik nih kakaknya siapa nih? Adik ini kakaknya Sopo kayaknya ya. Keluarga
Solo kayak. Aduh. Nah, itu dia. Adik itu afirmasi pendidikan ya kalau nggak salah singkatannya, bener ya? Iya, benar. Afirmasi pendidikan ya. Nah, kalau salah mungkin ntar diedit sama editor di artikelnya di bawah ini. Oh ya bener ya, bagus. Iya, bagus. Gitu, Mas. Oh, nah, oke. untuk saya sendiri ini saya pertama kali masuk Unpam itu kita memang semuanya itu seleksi Sasmita. Beasiswa Sasmita. Jadi untuk masuk itu jalur beasiswa Sasmita itu ada seleksinya. Ada seleksi kayak seperti komputer, seleksi wawancara. Oh, ada seleksi. Oh, tes komputer itu maksudnya apa? Iya, tes komputer. Iya, Tes komputer sama wawancara. Iya. Terus kalau misalnya Sasmita itu masuk, kita dari semester 1 itu nggak bayar. Nah, untuk yang beasiswa adik itu baru kita diajukan pas semester 2-nya. Oh, karena ini yang adik yang khusus disabilitas, bener nggak sih? Iya. Oh, iya ya. Kalau yang adik yang biasa kan dia include waktu pendaftaran. Iya. Nah, kalau yang ini yang khusus disabilitas ini baru terdata setelah masuk gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi dokumen-dokumen itu setelah dari beasiswa Sasmita itu. Ya maklum, zamanku dulu kayaknya nggak ada khusus disabilitas, adiknya adik biasa itu. Oh. Nah, nggak ada adik spesial ini. Tahun berapa, Mas? 2016. 2016 ya. Saya main gangsing Iya, saya. 2016. Masih main gangsing dia, guys. Iya. Aku udah ngurusin kuliah waktu itu ya. Keren. Ya, jadi begitu, Mas. Saya alhamdulillah sebenarnya sebelumnya tuh kalau tarik sebelumnya ya, saya kan disabilitas ini baru. Oh, baru Saya sebagai tunanetra ini di 2021. Itu saya, Mas minum, Mas. Lagi ngobrol, Mas. Ngopi lah kita. Oh, keren. Sambil ngopi lah kita. Iya, apa-apa. Jadi saya tuh 2021 itu baru pertama kali tunanetra. Karena gara kecelakaan. Nah, setelah itu saya berobat dulu tuh setahun. Ada rasa keinginan kuliah. Namun dikarenakan keterbatasan ekonomi dari latar belakang keluarga saya. Keterbatasan ekonomi sama dengan? Berani nggak dia? Itu ekonomi rendah bahasanya. Sama dengan? Alias miskin. Bahasanya. Cepet juga. Aliasnya gitu. Nah, karena hal itu saya mau kuliah tuh. Saya berkeinginan. Nanti saya riset terus juga ketemu teman-teman disabilitas juga di komunitas. Saya pertama kali sebagai tunanetra, ternyata tunanetra tuh bisa dapat pendidikan yang bagus juga ya. Dikarenakan saya sebelumnya kan non disabilitas ya. Iya. Point of view saya berbeda. Karena melihatnya kan kalau sebagai yang non disabilitas paling ya jual kerupuk, bukannya merendahkan, namun point of view-nya kita beda. Namun setelah saya merasakan jadi kayak ternyata bisa juga untuk kuliah. Terus yang alhamdulillah saya tinggal di Tangerang Selatan dan juga kenal banget sama Unpam dari lahir. Ternyata untuk disabilitas tuh terbuka banget untuk disabilitas. Nah, adalah tuh untuk Sasmita beasiswa itu saya nyari informasi apa aja untuk persiapannya. Persiapannya itu kita harus bisa komputer, terus juga untuk diwawancara kita komunikasi juga harus bagus, terus juga persyaratan dokumen-dokumen lainnya lah, begitu. Nah itu dulu kan kalau masuk kuliah tentu kita semua tahu bahwa harus punya kemampuan teknologi yang ya minimal basic lah ya. Iya. Penggunaan screen reader dan sebagainya. Itu dulu daftarnya apa? Maksudnya belajarnya setelah kuliah atau sebelum? Sebelum kuliah. Oh, sebelum kuliah. Jadi awal pertama kali saya sebenarnya sebelum tunanetra itu saya kan sekolah di SMA ya. Untuk pembelajaran komputer saya sangat kurang sebenarnya. Saya bisa komputer itu baru pas jadi tunanetra. Oh, bagus juga berarti ya. Itu dia. Nah, ada hikmahnya juga jadi Mas sedikit doang mas hikmahnya. Saya kalau bisa nggak lihat hikmahnya banyak deh. Al-hikmah gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah pas sebelum kuliah tuh saya bekerja dulu sebagai barista. Gitu. Pas sudah jadi tunanetra. Oh, iya. Iya, ceritanya tuh setelah jadi tunanetra saya berobat, ketemu tunanetra yang saya sangat inspiratif, diajak ke suatu tempat dan diberikan pekerjaan. Dan karena saya membutuhkan, saya langsung ambil. Nah, itu untuk biaya hidup saya alhamdulillah, sekalian saya belajar skill. Karena untuk barista, saya kan masih umur 20 waktu itu ya. Iya. Masa saya mau sampai tua sebagai barista gitu kan. Iya. Memang bisa nanti usaha atau enggak nambah skill. Namun saya juga pengen nambah pendidikan agar upgrade lah, skill up gitu kan. Jadi di samping saya bekerja itu saya nyari ada pelatihan apa enggak.
Nah, alhamdulillah saya nyari tuh ada komunitas atau yayasan yang memberikan pelatihan komputer bicara. Ya, yang itu berbayar waktu itu berbayar. Gratis juga. Oh, gratis juga. Saya nyari yang gratis. Berarti anggap juga beasiswa kan sebenarnya itu ya? Iya. Oke. Setelah tunanetra tuh kayak gratis gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi kan saya mencari, enggak mentang-mentang saya diem tiba-tiba rezeki ada gitu. Iya. Saya tahu rezeki dia yang ngatur tapi ngatur gitu. Iya. Kalau saya diem doang. Nah, waktu itu saya dapat pelatihan komputer, saya beli laptop dari uang yang kerja, saya dari gaji saya beli laptop. Oh, laptop beli sendiri. Alhamdulillah. Karena memang keluarga tidak mampu untuk memberikan uang pendidikan. Tidak mampu untuk memberikan pendidikan ya. Iya. Yang lebih tinggi gitu ya. Jadi karena kita sama-sama dari keluarga yang miskin, jadi benar. Point of view-nya nggak sama ya, agak relate ya. Relate karena saya dulu kuliah itu dari SMA udah diwanti-wanti juga. Jadi gimana tuh wantinya? Jadi dulu diwanti-wanti itu apa bahasa Indonesianya ya? Wanti stafnya Pertuni lagi. Emang itu ibu cantik sih, ibu yang cantik. Diwanti-wanti itu maksudnya dikasih tahu, iya kan? Bahwa orang tua hanya bisa menyekolahkan sampai SMA, kalau mau kuliah minta tolong untuk mencoba mencari sendiri gitu. Waktu itu ada kalimat seperti itu. Jadi, iya sama Mas. Iya kan? Saya lagi di rumah juga mau kuliah, Bu, Pak gitu. Tapi bapak saya ngomong ibu tuh bisa ngebiayain cuma pas SMA. Yeah. Kalau kuliah kayaknya belum bisa deh. Kalau mau cari kerja dulu baru kuliah sendiri, disaranin seperti itu. Oke. Kayak gitu. Makanya Oke. Berarti gini. Sebagai penyandang disabilitas netra yang dapat beasiswa ya. Iya. Dalam kondisi ini dapat beasiswa. Iya. Nah, bagaimana maksudnya gini? Apakah beasiswa ini membuat kamu lebih apa bahasanya ya? Lebih banyak yang bisa dilakukan atau malah habis buat keluarga? Bisa untuk membantu keluarga. Okay. Bukannya beasiswanya itu ada untuk keluarga ya. Maksudnya dari beasiswa itu saya bisa berkuliah. Manfaatnya tidak hanya otak dong. Iya. Relasi. Betul. Terus kayak sosial. Yes. Nah itu tuh mendapatkan kegiatan, project yang skill yang saya punya gitu kan. Jadi meningkat ya. Iya. Jadi kuliah itu menurut saya tidak hanya untuk belajar di kotak aja ya, tapi untuk relasi kita juga. Oke, berarti duit beasiswa kalau kuliah disabilitas kan namanya sekarang ya. Iya. Itu berarti bukan hanya untuk transportasi atau keperluan kuliah, tapi disisihkan atau bagaimana? Oh, untuk uang saku ya? Strateginya ya, uang saku. Oh iya, kalau untuk beasiswa adik itu, ini boleh ngomong ya? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, di beasiswa adik itu ada uang sakunya dan macam-macam, beda-beda universitas itu beda-beda uang sakunya. Iya, kadang beda domisili kan. Iya, kalau strategi saya dari uang saku saya ini kan sejumlah 7,5 ya. Total segitu. 6 bulan ya itu? 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan ya? 6 bulan. Dalam 6 bulan loh ini ya, bukan dalam sebulan. Kalau sebulan kayaknya. Mas udah jangan tekenin Mas, ya Allah. Iya 6 bulan. Nah makanya kita tinggal di daerah kota, Tangerang Selatan, terus juga kan harga-harga juga lumayan kan. Iya benar. Strategi kita menyisihkan. Oke. Menyisihkan dari 6 bulan ini kita pecah per bulan ini jadi berapa? 1,2an. Iya 1,2an. 1,2an. Ini tuh untuk biaya, karena saya alhamdulillah saya tinggal oleh orang tua kan. Oh iya. Orang tua listrik atau apa bisa disisihkan ke rumah. Namun sisanya itu untuk kegiatan saya kuliah sehari-hari. Sebenarnya misalnya untuk uang lebih, misalnya saya mau kan namanya juga mahasiswa disabilitas, itu pengeluarannya biasanya lebih besar. Karena kan kita nggak punya transportasi ya, motor nggak punya. Bener. Biasanya kita angkot atau enggak kayak pasti kalau lagi benar-benar penting naik Gojek, biaya juga. Kita kan terus habis itu semisalnya untuk biaya makan, konsumsi dan lain-lain, apalagi yang belum kos kan. Iya benar. Nah itu biasanya kita harus mencari side hustle tuh. Nah dari masing-masing tunanetra kan biasanya punya skill yang bisa dijual. Nah termasuk saya harus mencari side hustle untuk mencari menambah pemasukan. Karena di kuliah itu pasti kita ada perintilan-perintilan kayak untuk bikin ngeprint, uang kuliah bla 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 begitu sih Mas Alfian. Oke, jadi
sampai sekarang masih sering naik angkot ya kalau dari rumah ke kampus? Masih Masih naik angkot. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau zamanku dulu kan si beasiswa bidik misi itu, kalau dulu namanya bidik misi ya. Iya. Itu aku tuh dulu 2016 tuh masih 600.000 per bulan. 600.000 Per bulan. Per bulan. Iya. Jadi kalau 6 bulan berapa tuh? Kalau 6 bulan 3,6 ya. 3,6. Nah, jadi naiknya kan setengah sendiri sampai terakhir aku lulus itu di angka 700 kalau nggak salah. Per bulan. Iya. Tapi daerah mana, Mas? Surabaya masalahnya. Oh, Surabaya. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita berharap dengan uang itu nggak bisa nutup sebenarnya kan. Iya. Kalau benar. dipikir-pikir kan. Iya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Iya. Saya pikir meskipun nilainya 7,5 tapi kalau dibanding sama 2016 7,5 dan 3,6 itu sama aja. Iya, benar. Gitu kan kalau Iya. kalau dipikir-pikir. Benar. Nah, ada nggak sih gini ketika mendapat, kadang ketika kita punya duit itu kan kayak orang kaget ya, weh dapat duit nih gitu kan. Wah, Pasti. punya duit. Iya. Sambil sambil dicicipin kopi danunya ini. Oh iya, sponsor. kita sponsor juga nih. Kopi boleh minta. Boleh minta, ini tinggal minta doang ini. Yang bayar bendaranya, biarin aja. Boleh Mas, lanjut. Nah, itu ada nggak sih godaan buat beli sesuatu yang dalam tanda kutip di luar kepentingan perkuliahan dan peningkatan skill? Sebenarnya gini Mas, pasti kalau semester 1 ya, saya kayak ngerasa setiap tunanetra dapat beasiswa adik di semester 1 pasti kayak kaget lah, uang kaget lah ya. Pasti. Tiba-tiba 7,5 dar, terus tiba-tiba ada rasa keinginan yang belum pernah dibeli, pengen dibeli karena uangnya besar, ya kan. Nah, tapi karena hal tersebut masing-masing itu biasanya personal Mas. Ya. Personal. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, menurut keyakinan saya, kalau saya untuk sendiri ini saya pernah itu kan karena laptop yang saya dulu pas pakai duit uang kerja kan memang laptop yang harga biasa. Ya. Terus untuk sekarang itu kan pasti saya butuh laptop yang lebih kencang, itu juga penyimpanan. Jadi saya upgrade laptop aja sih. Upgrade laptop ya. Upgrade laptop. Dan Terus itu untuk kuliah ya. Untuk kuliah. Oke. Memang gini Mas, kalau gini tujuan saya untuk kuliah itu bertapak aja. Kan kita miskin Mas. Saya Allah Akbar, saya tiba ngomong kita miskin. Saya. Nah, itu biasanya itu kalau untuk saya sendiri, untuk saya bisa nafas. Karena kan sebelum kuliah saya cuma bisa kerja. Oke. Karena nggak kerja nggak dapat pemasukan. Iya. Dari uang beasiswa adik ini dapat pemasukan. Oke. Tapi kan kita ada akhir diberikan uang beasiswa adik itu pas semester 8. Iya. Batasnya. Iya. Nah, kita tuh kayak lagi bermain game. Kalau semester 8 itu kita belum ada skill yang untuk nanti kita habis semester 8 kerja, terus beasiswa adik kan nggak dapat lagi nih Mas. Iya benar. Jadi kita harus dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu uang, kalau saya ya, uangnya itu kita harus putar lagi. Ya macam-macam ya, ada yang mau ke investasi, atau enggak kayak macam-macam kayak ada uang buat bisnis lagi. Oke. Tapi kalau untuk saya sendiri itu buat upgrade skill, karena saya lagi fokus ke human capital dulu kan. Kita ngisi otak dulu. Oke. Ngisi otak dulu untuk apa? Kita saat nanti setelah berkuliah bisa mendapatkan magang atau pekerjaan yang bisa menunjang lebih dari uang dapat kita dari beasiswa adik. Gitu loh. Grinding kan kita. Iya. Berarti investasinya lebih ke diri sendiri dulu. Diri sendiri. Iya. Karena saya pernah ditawarin kayak investasi atau apa. Lebih saya mikirnya gini, untuk apalagi saya tunanetra ya. Untuk nyari pekerjaan juga kita kan lumayan menantang. Iya. Jadi kita harus, saya harus lebih skill dari orang yang non disabilitas dong. Karena kita harus lebih kan. Makanya benar. Upgrade ke otak dulu. Karena kalau misalnya saya lebih ke bisnis itu juga bisa. Terus misalnya buat ke investasi sebenarnya itu bisa. Namun saat nanti di semester 8 pasti kan ijazah itu kan juga ijazah sekarang kan ijazah doang. Tapi skill yang menunjang sekarang. Benar. Nah, makanya untuk fokusnya itu saya lebih ke pelatihan apa yang kita bisa bayar, sertifikasi apa yang bisa kita bayar pakai duit itu. Terus juga tapi buat kuliah juga ya. Maksudnya ada sisi juga buat transportasi kuliah dan juga yang lain-lain. Dan juga untuk karena di kampus kan itu relasi ya. Kita harus kalau saya sendiri tuh ikut organisasi di kampus. Biar kita ketemu siapa. Karena kita nggak tahu nih. Iya, kita nggak tahu nanti setelah kita kuliah
relasi kita tuh nggak tahu ini bakal kita dapat kerja dari dia kah, jodoh dari dia kah, Iya. atau apapun dari dia. Jadi macam-macam sih gitu. Oke, jadi sertifikasi apa aja yang pernah diambil nih dari duit beasiswa ini? Itu saya dari semester 1 itu fokus ke public speaking. Public speaking, Iya. oke. Jadi kayak ngikut komunitas public speaking. Terus juga saya kan latar belakangnya juga voice over talent ya. Ya. Saya juga ikut pelatihan voice over talent. Saya pernah ada di komunitas voice over, ada kayak bootcamp gitu sehari, tapi dari Trans 7. Oh. Dan itu berbayar, Mas. Itu berbayar. Berbayar. Nah, ada 2 sebenarnya kategorinya, ada online dan offline. Oke. Saya mau bayar lebih untuk offline karena ketemu orang dan experience dan juga sertifikatnya kan itu lumayan bagus kan dari Trans 7. Iya. Itu. Saya mau mengeluarkan uang kalau worth it bagi saya itu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya ini menggelitik ya. Iya. Tapi ini agak kontroversial juga sebenarnya. Iya. Tapi gini, ketika di luar sana Ya. banyak teman-teman kita yang mohon maaf seringkali mencari gratisan, bener kan ya? Iya. Penelitian cari yang gratis, Ya. kalau bisa yang dapat duit. Iya. Ya kan? Itu sudah bukan rahasia umum lah ya. Bukan rahasia lagi untuk kita. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya untuk di kalangan teman-teman disabilitas. Nah, apa yang maksudnya gini? Apa yang mau kamu sampaikan dan kenapa kamu lebih memilih ya udah mending gue bayar aja daripada cari yang gratisan kayak gitu. Apa yang pingin kamu sampaikan ke teman-teman ini? Maksudnya apakah dengan bayar kalau gratis itu kayak gimana, atau kalau bayar itu malah punya lebih punya kayak tanggung jawab atau apa gitu yang Iya. Ingat. Sebenarnya kalau untuk hal menambahkan skill atau otak ke diri sendiri itu personal sih, Mas. personal ya. Personal. Oke. Kalau dibilang gratis, saya juga pernah gratis. Yes. Namun nggak semua pelatihan yang saya inginkan itu gratis. Benar ya. Oke. Jadi kita untuk saya sih harus effort dalam hal uang lebih untuk yang saya inginkan. Karena kan saya tujuannya misalnya A nih, saya bikin planning dong. Gimana saya harus ke A itu tuh? Ya kalau misalnya saya nyari yang gratis, masalah nggak ada, mau sampai kapan saya ke tujuan gitu masalahnya. Oke, jadi dalam tanda kutip kalau kita carinya yang free aja juga akan naiknya juga agak susah ya. Bisa, tapi kan nggak semua pelatihan tuh gratis terus ada, dan kuota. Iya kan, kuota. Nek kalau misalnya sertifikat, misalnya untuk yang nggak gratis, misalkan berbayar, kuotanya kita yang beli. Apa yang gini, ketika kita kan sama-sama penerima beasiswa nih, kami bersama penerima beasiswa nih. Iya. Nah, bener. Tadi dulu itu ketika aku lulus 2020, qadarullah langsung COVID kan. Bayangin aja kalau waktu itu aku nggak punya tabungan ya. Padahal aku baru dapat kerja itu 2021. Iya. Jadi sempat nganggur sekitar 8 sampai 10 bulan. Iya. Nah, jadi dengan yang 700.000 itu aja aku masih bisa saving tuh waktu itu. Iya. Masih bisa saving. Jadi memang benar bahwa ya harus disimpan. Memang kalau enggak, ntar kalau udah selesai kita jadi bingung lagi gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada nggak sih kamu menemukan gitu dari teman-teman kita sendiri yang disabilitas yang memanfaatkan duit beasiswa ini untuk hal-hal yang menurutmu ya, menurutmu nggak penting gitu? Kalau dibilang ada, pasti ada. Oke. Ya kan? Contohnya kayak gimana nih? Contohnya kayak gini. Dia punya beasiswa. Namun beasiswa ini bukannya disisihkan untuk diri sendiri atau buat kuliah maksudnya, atau nggak buat upgrade apa buat kita kuliah, tapi dihabiskan untuk hobi. Hobi memang boleh, tapi kalau misalnya all in langsung ke hobi itu, ya kalau misalnya hobinya mendapatkan lagi gitu ya, mendapatkan pemasukan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau hobinya itu sebatas pemakaian, tidak investasi, tidak ada masuk lagi, itu sayang. Biasanya banyak kayak gitu, Mas. Banyak ya? Iya, misalnya beli apa tuh misalnya? Aduh, spesifik apa? Nggak apa-apa. Waduh. Yang penting kan tidak tahu orangnya yang mana. Kecuali kalau dia komen ya berarti. Topik yang lain, Mas. Saya mau main aman aja nih. Ya misalnya alat-alat kayak misalnya vape,
Oke. Ya kan? Ya kalau misalnya dia menunjang untuk dia lebih semangat bekerja nggak apa-apa. Oke. Ya kan? Terus misalnya alat-alat yang lainnya sih Mas yang mau spesifik sih. Iya kayak Oke. gitu. Sebenarnya itu personal Mas. Personal ya. Saya iya maksudnya ya kalau dia mau beli tapi ada motivasi lain ya nggak apa-apa. Tapi terkadang pengeluarannya itu lebih untuk beasiswa adik gitu. Maksudnya Iya. lebih banget gitu. Jadi habis buat di situ. Jadi kayak disayangkan banget ya kalau cuman duitnya hanya untuk yang Iya. begitu gitu. Iya, terkadang juga ada yang disabilitas beasiswa adiknya kan 6 bulan. Beasiswa adik turun nih sebulan nih. Iya. Di 2 bulan udah habis. Nah, itu tuh, kadang-kadang 3 bulan udah habis. Bulan berikutnya gimana dong? Berdoa ya Allah gitu pasti kadang-kadang. Berdoa doang emang duit jatuh dari genteng. Ya maksudnya beda. aduh. Ya gitu Mas, maksudnya beda-beda kan. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi behavior dari disabilitas ini memang kan biasanya sosial. Iya. Biasanya ada yang beli satu, ntar pada ngikut. Oh. Kita sosialnya tunanetra ini bareng siapa? Karena kadang-kadang uang yang kita keluarkan Menarik. ada yang pengeluaran kita tuh menentukan dari sosial, dari lingkungan, Iya, tongkrongan, iya. pembicaraan, nah seperti itu tuh. Jadi aku dulu pernah punya teman kan. Iya. Dia penerima adik juga. Iya. Di Jawa Timur ya, Iya. spesifik karena aku tinggalnya di Jawa Timur. Seperti apa Dia tuh? itu menggunakan duit itu beberapa kali untuk pacaran bro. Jadi makan misalnya di McD atau di mana gitu kan. Iya. Diposting di sosial media gitu. Iya. Nah, mungkin dianya nggak posting tapi pacarnya posting masalahnya. Waduh. Iya. Jadi, Iya. nah sedangkan kami semua tahu bahwa mereka ini penerima beasiswa. Gitu. Nah Iya. itu kan sebetulnya kalau kita laporkan bisa kena kan ya. Bisa. Bisa kan? Dan sebenarnya saya juga ketemu pengalaman kayak gitu juga Mas. Oh. Di tahun ini Mas. Waduh. Itu udah emang. Kemendikbud jangan nonton podcast ini. Cari lagi. Ya sebenarnya itu kan oknum. Oknum. Banyak juga yang memanfaatkan beasiswa Dengan adiknya dengan baik. maksimal sampai mempunyai prestasi nasional. Yes. Ya, banyak juga yang kayak gitu Benar, Mas benar, Alfi ya. Saya aja gitu. sampai sekarang kan mau S3 ini juga beasiswa semua kan. Mas Iya. Ronaldo Mas hat-trick. Ronaldo. Ada ininya, ada jedanya. Ada jadanya emang sih. Kalau hat trick kayaknya gak kuat bro. Tapi ini juga untuk lebih masa depan untuk lebih baik. Jadi kita harus maksimal sih Jadi, Mas. Sekarang kan oke. diberikan sih. Begitu. Apa pesanmu untuk oknum-oknum penerima beasiswa yang nakal-nakal? semacam Astagfirullahaladzim. Sebenarnya gini Mas, kalau untuk personal duit kalian itu Iya. seterah mau kalian apa. Tapi gini, ini? Terserah apa seteran ya? terserah kalian. Tapi gini, Oke. beasiswa adik itu kan tanggung jawab ya. Ya, yes. Kalian diberikan Setuju. uang. Maksudnya harus ada feedback. Oke. Gitu loh. Kalau kalian dikasih tanggung jawab, harus kasih feedback yang lebih besar. Jadi jangan semena-mena ngasih dapat uang dihabiskan buat pacaran, buat alat. Itu seterah, tapi lihat banyak orang yang lebih membutuhkan, banyak orang yang lebih bisa berprestasi, banyak juga orang yang serius ingin kuliah tapi pernah mendapatkan nama kalian. Maksudnya udah tunanetra, beasiswa, malah pacaran. Itu aduh, sulit. Aduh. Ya. Jadi mungkin ini pesan buat teman-teman yang nonton bahwa kedisabilitasan itu bukan berarti terus kita lantas dikasihani terus lalu kalau jadi disabilitas itu terus jadi orang baik semuanya gitu enggak ya. Jadi banyak juga dari kita yang menjadi oknum-oknum yang agak-agak nakal dalam tanda kutip yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan ya menjual kedisabilitasannya bisa jadi kan. Itu kan kita tahu sekarang ini banyak di sosial media kan gitu. Ya, menjual kedisabilitasan dan sebagainya. Oke. Benar. Haikal, Rido, apa ya? Suaramu mirip sama Haikal sih, jadi pusing aku. Emang iya ya Mas ya? Iya ya. Oh. Ya, Ntar kita undang Haikal ya. kesini. undang Haikal itu. Jadi kita bandingin sama apa? Jadi menurutmu, maksudnya rencana ke depan apa nih? Apa mau gimana setelah lulus dan mungkin apa yang mau disampaikan ke pemerintah sebagai pemberi beasiswa? Kalau untuk rencana saya sendiri, saya mau menyelesaikan kuliah. Yes. Namun sebelum menyelesaikan kuliah harus ada tabungan uang darurat. Oke. Kedua, skill yang menunjang. Yes. Ketiga, relasi yang cukup agar Oke. pas kuliah selesai itu nggak linglung. Karena kebanyakan tunanetra itu setelah lulus malah kaget karena kan biasanya diberi duit ya 6 bulan. Iya. Ada. Tiba-tiba dia nggak Nggak dapat punya duit. Iya. Itu dia jadi pusing sendiri, malah jadi terlambat. Itu saya nggak mau. Harusnya skill itu dari sekarang, malah pas baru lulus dia malah nyari skill. Oke. Itu terlambat. Itu sih yang saya planning. Kalau untuk pesan untuk pemerintah ya banyak
seleksi sih, lebih diperketat untuk seleksi dapat beasiswa adik. Karena banyak orang yang karena dengar dari si A B dapat uang beasiswa adik, dia juga mau. Padahal emang kuliah tuh bukan karena kuliah, bukan karena pengen belajar, tapi pengen dapat uangnya aja. Masalahnya banyak yang kayak tunanetra yang baru kayak saya nih, atau enggak orang-orang yang pengen fokus kuliah, tersisihkan gitu loh. Mereka kan yang tunanetra lebih lama misalnya gitu kan. Jadi kalau lu habis ini dapat teror jangan salahin gua ya. Mama bapak, ini kata terakhir dari Rido. Baik teman-teman. Ya terima kasih. Rido terima kasih banyak dan jadi teman-teman sobat Pertuni sekalian, jadi memang banyak dari kita yang mungkin mendapat privilege dalam tanda kutip untuk menerima beasiswa, tapi tidak banyak dari kita yang menerima beasiswa juga bisa memanfaatkan itu dengan baik. Bener banget. Jadi pesan saya, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kalaupun banyak orang yang mungkin menggunakan pajak rakyat untuk sesuatu yang tidak baik, mari kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menggunakan sesuatu. Saya Alfian dan saya Rido. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai berjumpa di media podcast. Apa sih namanya? Media Pertuni. Podcast Media Pertuni. Selanjutnya. Thank you dah. Thank you.